Di video ini kita sama-sama belajar tentang multiplikasi virus atau perbanyakan dari virus. Sebagai pendahuluan, sel penjamu pada replikasi virus hanya menyediakan 1, 2, 3, ya 3 komponen. Yang pertama energi, yang kedua peralatan sintesis, kemudian yang ketiga prekursor berberat molekul rendah untuk sintesis protein dan asam nukleat. Itu ya. Jadi virus sendiri kan cuma hanya terdiri dari asam nukleat dan protein berupa kapsid atau kapsomer. Kemudian beberapa virus dilengkapi oleh lemak kan ya. Beberapa ada lemak, kemudian ada spike ya. Sedangkan untuk perbanyakan itu kan butuh namanya ribosom untuk sintesis protein. Dia kan nggak ada, jadi dia memang dinamakan parasit karena dia butuh tempat untuk sintesis protein. Ya, sintesis proteinnya itu dapat dari inangnya, di mana inangnya menyediakan 3 komponen ini energi berupa ATP, peralatan sintesis ya, ini berupa ribosom, rRNA, tRNA, mRNA, kemudian prekursor berberat molekul rendah. Sifat unik multiplikasi virus yaitu adanya periode gerhana atau eclipse period di mana virion menjadi rusak dan infektivitasnya hilang. Itu ya. Jadi awal pertama itu terjadi periode gerhana di mana virionnya jadi rusak dan infektivitasnya hilang. Multiplikasi virus yang dihasilkan beragam dari sedikit hingga 100.000 partikel. Durasinya juga berbeda. Beda kelompok virus juga berbeda durasinya. Dan hasil multiplikasi virusnya juga berbeda. Untuk yang 6-8 jam ini paling cepat ini pada picornavirus ya, virus yang paling kecil yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya. Kalau ini merupakan virus yang paling kecil ya. Jadi mungkin karena ukurannya kecil sehingga durasinya untuk multiplikasi juga cepat ya. Sedangkan pada yang paling lama ini pada herpes virus ini sekitar 40 jam. Kemudian masuk ke tahapan umum multiplikasi virus ya. Di video pengantar kan ada berbagai 6 macam stage atau tahapan virus masuk ke inang dan melakukan perbanyakan diri. Secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama perlekatan ya, perlekatan antara virus dengan sel inang. Kemudian penetrasi ya, penetrasi ini asam nukleatnya DNA atau RNA masuk ke dalam sel inang. Kemudian baru pelepasan asam nukleatnya ya. Kemudian asam nukleatnya sudah masuk diekspresikan ya dengan bantuan sintesis dari inangnya, kemudian melakukan perbanyakan bentuk berupa morfogenesis dan pembebasan virus ke sel ya dan siap menyerang ke sel lain. Masuk ke multiplikasi virus secara rinci, tadi kan secara garis besar ada 3, secara rinci ada 7. Yang pertama ya ini perlekatan ya, di mana ini digambarkan salah satu contoh virus ya ini papovavirus ya, dia menempel dengan sel inang atau host cell-nya. Nempel cocok ya, ada kuncinya sehingga asam nukleat berupa DNA ya, dia masuk asam nukleatnya viral DNA-nya masuk, kemudian kapsid proteinnya juga masuk. Ya. Kemudian setelah masuk, nempel masuk, jadi masuk asam nukleat DNA dan proteinnya. Kemudian di sini yang bisa masuk ke inti sel itu hanya DNA-nya asam nukleat dari papovavirus. Ya. Dia di sini kemudian dia melakukan memproduksi mRNA karena virusnya DNA, jadi dia bisa langsung memproduksi mRNA. Ya, ini beberapa virus cuman bedanya di sini. Beberapa virus kan hanya memiliki DNA atau RNA saja. Kalau virusnya DNA bisa langsung membentuk mRNA. Kemudian dari sini terjadi replikasi asam nukleatnya dari DNA papovavirus, dia bereplikasi memperbanyak diri. Kemudian ada yang bisa keluar ke inti sel. Kemudian dari inti sel ini dia melakukan sintesis protein untuk menyusun kapsidnya. Di sini kan yang terbentuk di inti sel kan cuma asam nukleatnya saja. Jadi di luar inti di situ plasma tepatnya itu dia
membentuk atau morfogenesis untuk membentuk kapsin. Ya, kapsin nanti dia keluar ke sel dalam bentuk virion, sudah terbungkus, asam nukleat DNA-nya sudah terbungkus dari protein yang disintesis di sel inangnya, kemudian dia keluar. Beberapa virus hanya secara umum, secara garis besar itu hanya terdiri dari ini saja, termasuk 3 itu. Yang berbedanya itu hanya di stage nomor 3, tahapan nomor 3, ya, dimana virus kan terbagi menjadi 7 macam. Ada yang double stranded virus, single stranded DNA, double stranded DNA, single stranded RNA, double stranded RNA. Itu bedanya hanya di sini. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, pelekatan ligan pada virus dan reseptor pada sel penjamu. Ya, jadi ini sama-sama protein, di mana protein yang berukuran kecil pada virus itu dinamakan dengan ligan, sedangkan protein yang berukuran besar dinamakan reseptor. Ya, terjadi pelekatan ligan dan reseptor, kemudian terjadi perubahan virus secara irreversibel atau tidak dapat kembali, di mana molekul reseptor berbeda, umumnya glitoprotein. Ya, ini virusnya itu berbeda berdasarkan reseptornya, ya. Jadi misalnya tadi pada glikoprotein pada picornavirus ini reseptornya berupa glikoprotein. Sedangkan pada virus influenza seperti otomoxivirus dan paramoxivirus reseptornya ini berupa oligosakarida. Ya, ini pada tahap pelekatan atau penempelan. Tidak semua sel yang rentan mengekspresikan reseptor yang dibutuhkan. Misalnya poliovirus hanya pada sel di sistem saraf pusat dan saluran cerna primata. Ya, ini contohnya ligan versus reseptor. Kalau HIV, reseptornya itu berupa CD4, ya, pada sel imun saja. Jadi virus ini hanya menyerang ke sel yang memiliki reseptor berupa CD4. Kemudian rhinovirus ini pada reseptor ICAM1, kemudian Epstein-Barr itu pada CD21, yakni pada sel B. Jadi tidak semua sel ini bisa dimasukkan oleh virus, tergantung reseptor, tergantung kuncinya. Jadi ligan sama reseptor ini prinsipnya seperti kunci gembok, ya, satu kunci hanya satu gembok, ya, seperti itu. Kan kunci satu, misalnya kita punya kunci rumah, kan kita hanya bisa membuka satu rumah kita saja, rumah tetangga walaupun memiliki pintu tapi kan kuncinya berbeda. Jadi prinsipnya seperti itu. Ini gambaran dari reseptor pada sel inang, ya. Ini ada heparan. Jadi di sel inang, di membran sel kita itu ada berbagai macam reseptor, di mana reseptor yang cocok ini bisa dimasuki oleh virus, ya. Ini ada heparan sulfat, ada berbagai macam pintu atau reseptor. Ya, kemudian ada yang sialic acid, ya, seperti ini. Kemudian ini pada HIV, ya. HIV tadi kan virus, ya, di mana dia menyerang sel imun. Ya, ini pada sel T, tepatnya reseptornya di sel T itu ada reseptor namanya CD4. Ya, ini seperti kunci sama gembok. Ya, ini ada berbagai macam bentuk, di mana GP glikoprotein, jadi reseptornya ini berupa glikoprotein nomor 41 dan glikoprotein nomor 120. Ini cocok sama T-cell, yakni pada CD4 reseptor yang ini pada GP 120, sedangkan pada GP 41 ini pada reseptor sitokin, tepatnya di CCR5 dan CXCR4. Ya, ini pada bakteriofag, ya, reseptornya juga berbeda. Ini pada kalau selnya pada mencit, ya, reseptornya bentuknya seperti ini. Kemudian pada tumbuhan reseptornya juga berbeda. Pada manusia reseptor bakteriofagnya ini juga beda juga, ya. Ini pada sel bakteri, ya. Bakteriofaga ini kan bakteri yang memang khusus menginfeksi bakteri, tapi dia juga bisa, kisarannya luas, jadi dia bisa menginfeksi hewan, tumbuhan, manusia, dan bakteri itu sendiri. Dan reseptornya ini juga berbeda-beda. Jadi seperti itu. Bakteriofag ini jenisnya atau spesiesnya sangat banyak. Kemudian tahap 2 ini penetrasi. Penetrasi terjadi secara endositosis pada sel penjamu melalui endosom. Ya. Jadi dari luar ini
sel membran sel kita itu akan membentuk suatu invaginasi atau yang namanya endosom. Nanti dia akan menjerat dari virus itu sendiri. Pada kasus lain terjadi fusi selubung virion dengan membran sel yang melibatkan interaksi protein fusi virus dengan reseptor seluler kedua atau koreseptor, misalnya kemokin pada HIV. Jadi virus ini penetrasi secara langsung di mana asam nukleatnya masuk. Sedangkan pada reovirus reovirus itu dia berupa, atau pada virus influenza itu dia bisa melalui cara fusi atau endositosis di mana nukleokapsid itu masuk ke dalam sel. Jadi nukleokapsid itu ini jadi terdiri atas kapsid dengan asam nukleat berupa DNA atau RNA. Nukleokapsid mengandung polimerase enzim Lepasan selubung membentukkan suasana pH asam. Jadi seperti ini. Jadi gambarannya seperti sama. Gini virus, misalnya pada reovirus tadi ya, contohnya di mana nukleokapsidnya masuk. Dua prinsip virus pada hewan berpenetrasi ya. Kalau ini dia langsung masuk. Kalau yang ini dia melakukan fusi seperti di nomor 1 ya. Jadi envelope dari virus dengan membran sel. Membran sel ini kan juga terdiri dari lemak, jadi dia bisa bergabung ya. Jadi membentuk nukleokapsid. Jadi nukleokapsidnya masuk, sedangkan envelope-nya ini bergabung dengan membran sel yang dia sama-sama mengandung lemak. Ekspresi genom dan sintesis virus ini yang membedakan berbagai macam virus ya, termasuk yang tadi, tapi ini yang paling penting kan dari proses multiplikasi ada perbanyakan atau replikasi DNA. Jadi DNA yang replikasi DNA atau RNA-nya direplikasi ini akan menentukan jumlah virus yang keluar dari sel inang. Langkah utama mRNA spesifik harus ditranskripsikan agar ekspresi dan duplikasi informasi genetik dapat berhasil. Transaksi mRNA oleh sel penjamu. Berbagai virus menggunakan jalur yang berbeda bergantung asam nukleatnya. Ini yang digarisbawahi. Jadi virus kan terdiri dari berbagai macam asam nukleat. Jalurnya itu ini ya, jadi berdasarkan di video sebelumnya dijelaskan klasifikasi menurut Baltimore itu ya ada 7. Ada yang double stranded ya, jadi DNA yang untai ganda, DNA untai tunggal atau single stranded, RNA double stranded, jadi RNA untai ganda, RNA untai tunggal, sense positif, RNA single stranded, sense negatif, RNA single stranded, strand positif. Nanti dia akan membentuk suatu intermediate. Kemudian kalau ini 1 sampai 5 itu langsung dilakukan replikasi. Ini contohnya pada herpes virus dan rhinovirus. Kemudian double stranded ini pada virus MVM, M13, double stranded RNA reovirus. Kemudian RNA sense negatif ini pada virus polio. Single stranded RNA pada virus rabies ya. Kalau ini bisa transkripsi balik, contohnya pada virus hepatitis ya, ini di DDA double stranded RNA langsung membentuk transkripsi balik. Jadi kalau digambarkan seperti ini, jadi pusatnya atau sentralnya ini ke 7 asam nukleat yang berbeda tadi itu harus membentuk positif mRNA atau RNA positif atau messenger RNA yang nanti akan ditranskripsikan ya, kemudian ditranslasikan dalam bentuk penerjemahan bahasa protein ya. Kalau double stranded RNA ini bisa langsung di double stranded RNA yang ini sebagai cetakan membentuk mRNA. Ya, kalau nomor 2, kalau misalnya single stranded ini kan 1 positif DNA ini harus direplikasi menjadi dua untai ganda, habis itu baru untai satunya ini bisa membentuk cetakan mRNA. Kalau ini pada RNA 3, berarti pada double stranded RNA, di mana yang hijau ini bisa langsung membentuk template mRNA. Kalau yang 4 ini positif RNA ini harus dibentuk dari negatif RNA. Jadi kebalikan dari positif RNA ya.
Jadi dia akan membentuk negatif RNA, negatif RNA ini akan diterjemahkan menjadi positif mRNA dan seterusnya. Kalau negatif RNA bisa langsung ke positif mRNA. Jadi yang 1, 3, 5 ini bisa langsung cepat karena dia bisa langsung membentuk mRNA. Kalau yang beberapa virus yang dia memiliki positif RNA itu agak lama ya, di mana dia bisa membentuk negatif RNA dulu atau membentuk negatif DNA dulu. Dia masuk ke morfogenesis. Terakhir morfogenesis dan pembahasan, yakni polipeptida kapsid dan genom akan membentuk virus progeni. Kapsid ikosahedral dapat memadat jika tidak ada asam nukleat. Ya, kapsid ikosahedral ini kan tidak ada lemak, jadi bisa langsung. Virus tidak berselubung, berakumulasi, dan lisis. Virus berenvelop mengalami pematangan melalui pertunasan. Ini akan ada virus telanjang sama virus berselubung. Kalau virus telanjang ini bisa langsung lisis. Kalau ini envelop dia melakukan pertunasan dulu di bagian akhir, seperti itu. Jadi kalau ini dia melakukan pertunasan, banyak dulu baru tunas. Kalau yang langsung tidak telanjang atau tidak bersampul, ini bisa berakumulasi langsung keluar lisis. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan, silakan dijawab untuk di rumah melatih pemahaman kalian dari materi dari video ini. Sekian materi di video ini, semoga bermanfaat.